Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fi darain amin. Hikayatut taibin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wahsyiyin yad'uhu ila al-Islam. Fa arsala ilayhi yaqulu ya Muhammad kaifa tad'uni ila al-Islam wa anta taz'umu annahu man qatala nafsan aw asyraka aw zana yudha'af lahu al-'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Wa inni qad fa'altu dzalika kullah. Fa hal tajidu li rukhsah? Fa anzalallah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Al-ayah. Fa ba'atha biha ila wahsyin wa ashabihi. فقال وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبعث بها إلى وحشي فقال وحشي أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لا فلغير ذلك فأنزل الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فبعث بها إلى وحشي وأصحابه فقال وحشي نعم هذه فجاء فأسلم هو وأصحابه فقال المسلمون يا رسول الله هذه له خاصة am lil muslimina amah faqala bal lil muslimina amah. Setelah kita membahas tentang taubat, keistimewaan kemuliaan taubat, syarat-syaratnya taubat, diceritakan di sini ceritanya orang-orang yang taubat. Kita kenal dulunya mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kemungkaran, bahkan yang tadinya berada di dalam agama selain Islam. Lalu mereka bertobat. Nah, ini ceritanya mereka. Yang pertama diceritakan tentang Wahsy. Wahsy ini yang disewa oleh Hindun untuk membunuh Hamzah, paman dan saudara susu Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud, karena Hamzah telah membunuh ayahnya dan saudaranya di peperangan Badar. Gak terima Hindun, nyewa Wahsy, anggap Wahsy ini pembunuh bayaran dulunya, jadi disewa hanya untuk membunuh Hamzah, untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dan itu terjadi di peperangan Uhud. Makanya Sayyidina Hamzah meninggal di Uhud dan dimakamkan di Uhud. Lah ini Wahsy ini orang kafir, belum Islam saat itu. Makanya disewa untuk membunuh Sayyidina Hamzah, iya, karena yang dilihat uang tanpa memikirkan yang dibunuh itu siapa, menyakitkan Rasulullah, menyakitkan hati Rasulullah atau tidak, gak urusan. Yang penting aku jalankan tugas dan aku menerima bayaran. Gak peduli mau keluarganya siapa, menangis, sedih, gak peduli. Sudah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak orang yang tidak beriman untuk beriman, mengajak orang yang tidak beragama Islam ke agama Islam, yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan petunjuk, yang lupa untuk ingat. Itu yang diperintahkan Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi tidak memiliki sifat dendam. Sekalipun orang yang menyakiti hatinya atau perasaannya, Nabi tidak menghiraukan itu semuanya. Mengutamakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kita, kalau kita ini
Kalau orang menyakiti kita, kita nggak dakwah kepada dia sudah, kita nggak ngajak dia, apa dinasehati, mana sati wongi. Ya, kalau kita, tapi kalau orangnya menguntungkan, walaupun nggak ngerungokno, tetap dinasehati. Padahal nggak pernah dengar, kan nggak pernah make, tetap dinasehati. Kenapa? Menguntungkan. Ya, entah itu duniawi atau yang lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi kalau nggak menguntungkan, sekali dua kali nggak dirungokno, ya wis mati, ya nggak urusan aku. Nah ini Nabi enggak, akhirnya memerintahkan orang untuk datang ke Wahsy, mengajak Wahsy untuk masuk Islam. Ngutus orang Nabi datang ke Wahsy, ajak dia untuk masuk Islam. Udah, putusannya ini berangkat, bertemu dengan Wahsy, sampaikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah darinya. Hanya ngomong Wahsy ini kepada utusannya Nabi Muhammad tadi, ya Muhammad, suruh sampaikan, wahai Muhammad, kaifa tad'un ila Islam, bagaimana engkau mengajak aku ke Islam, sedangkan keyakinan kamu orang yang membunuh, orang yang musyrik, orang yang berzina, azabnya dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat dan abadi di dalamnya terhina. Di kasarannya, sopo sing gelem masuk nanti diazab lebih kejam, kemudian terhina, masuk neraka. Seakan-akan perkataan Wahsy ini, ya enak aku ngene, isok bebas teko azab, bisa bebas daripada neraka. Seakan-akan seperti itu. Kalau aku masuk agama kamu, sedangkan agama kamu mengatakan kalau membunuh, musyrik, zina akan diazab di hari kiamat, akan dimasukkan ke neraka abadi dan terhina di dalamnya. Loh, siapa yang mau? Bahkan Wahsy mengatakan, wah ini qad fa'altu dzalika kulli, aku sudah melakukan ini semuanya, membunuh, zina, ya, musyrik. Fahal tajidu li rukhsah, ada nggak keringanan untukku? Ini kan keyakinan agamamu, yang melakukan ini akan mendapatkan azab, masuk neraka abadi di dalamnya dan terhina. Lah sedangkan aku sudah melakukan ini, ada nggak keringanan untukku? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Akan terbebas dari azab, akan terbebas dari neraka dan hina. Siapa? Yang bertobat, yang beriman dan beramal soleh. Dia datang utusan ini, disampaikan oleh Rasulullah, ini ayatnya, sampaikan ke Wahsy, disampaikan, oh kalau bertobat, kalau beriman, kalau beramal soleh, insya Allah selamat daripada azab, selamat daripada neraka dan terhina. Katanya Wahsy, hadza syartun syadid, berat masih ini, iman, tobat, iman dan beramal soleh, nggak mudah itu, nggak gampang. Artinya apa? Kami biasa bebas, kemudian harus melakukan ini, harus melakukan itu, berat, katanya Wahsy. Lali aqdiru alaih, mungkin aku nggak bisa melakukan, nggak bisa mengerjakan, akhirnya aku tetap diazab, aku tetap masuk neraka. Fal ghairu dzalik, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak selain ini? Udah pulang utusan ini, turun ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Turun ayat, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa orang yang tidak melakukan kesyirikan.
tapi tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Jadi selama orang itu tidak melakukan kesyirikan, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Dikirim lagi ke Wahsy, turun ayat ini gini. Katanya Wahsy, arani ba'du fi syubhah. Aku masih setengah-setengah. Kadang aku percaya dengan selain Allah, kadang aku percaya dengan Allah. Masih setengah-setengah, gimana? Fala adri yaghfiru li amla. Apakah diampuni aku? Kenapa masih setengah abu-abu sih an. Aku bisa percaya, bisa tidak, bisa melakukan kemusyrikan dan tidak, setengah-setengah. Ini diampuni enggak aku ini kalau seperti ini? Hanya Wahsy mengatakan lagi, fala ghairu dzalik, ada yang lain enggak? Yang ringan untuknya, yang gampang gitu. Hanya turun ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Turun ayat Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah sangat sembrono pada dirinya, sudah sangat keterlaluan atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah. Nah, sebesar apapun, sebanyak apapun perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, jangan pernah putus asa meraih rahmatnya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, ini kalau diurut ayat dari ayat ke ayat, ini keringanan. Pertama berat, harus bertobat, harus beriman, harus beramal soleh. Kemudian karena itu dianggap masih berat, diringankan lagi dengan apa? Sudah diampuni selama tidak musyrik. Masih agak berat, turun lagi sampai ringan. Apa? Wes pokoknya dosa apapun yang penting jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Diampuni. Wah, katanya Wahsy, ini cocok. Nah ini. Akhirnya datang Wahsy masuk Islam. Bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirasa ringan, enteng, mudah, tapi bisa selamat daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya katanya para sahabat, orang-orang Islam yang saat itu berkata, ya Rasulullah, hadhihi lahu khasam lil muslimin ama. Ya Rasulullah, ini untuk Wahsy saja atau untuk semua orang? Nah, kalau untuk Wahsy tok ya enak, so langsung surga. Apakah untuk semua orang? Katanya Rasulullah, balil muslimina amah, tapi untuk semua orang Islam. Mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita mau melakukannya, mau mendapatkannya. Kan al-Fudail syatiran yaqta'u at-tariq baina Abyurid wa Sarkhas. Wa kana sabab taubatihi annahu ashiqa jariyatan. Fabainama huwa yartakil jidar ilaiha sami'a qari'an yatlu qawlahu ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Faqala ya Rab gad'an faraja'a fa'awahu al-lail ila kharibah fa idza fihim wa fi nuskha al-ukhra fiha rufqah. Faqala ba'dhum nartahil wa qala qaumun hatta nusbiha fa inna Fudailan ala tariq yaqta'u alaina fatabal Fudail wa amana wa jawara al-haram hatta mata. Imam Fudail bin Iyad, kalau sekarang kita kenal dengan Imam Fudail bin Iyad, orang hebat, tapi dulu sebelumnya adalah pembegal. Jadi nggak ada orang yang merasa aman darinya sudah.
Ini Imam Fudail bin Iyad. Mengganggu jalannya orang untuk dirampas dan diambil hartanya. Terkenal Imam Fudail bin Iyad ini adalah pembegal, itu terkenal. Nah, Imam Fudail ini sebab taubatnya apa? Sebab taubatnya itu karena cinta kepada seorang perempuan. Senang sama seorang perempuan. Lah, ketika senang dengan seorang perempuan, loncat pagar rumahnya ingin mendatangi perempuan itu. Loncat pagar rumahnya. Ketika masuk, setelah loncat, ketika berada di dalam, mendengarkan ada orang yang baca Quran. Pas kebetulan ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan sadar? Kapan ingat orang-orang yang beriman hatinya itu takut, khusyuk kepada Allah ketika berzikir? Kapan itu? Di pertanyaan seakan-akan ditujukan langsung kepada dirinya. Jadi kebetulan pas masuk ayat ini dibaca, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita kan nggak pernah menanyakan itu kepada diri kita, kapan sembahyangku iki khusyuk, kapan zikirku iki nikmat. Kan nggak pernah kita tanyakan. Yang kita makan opo sih? Nah, kok ndak enak ngono rasane. Mungkin kurang iki. Itu yang kita ingat-ingat atau yang kita tanya kepada diri kita. Ya apa ya carane untuk duit akeh ya? Model apa kerjane ya? Nah, itu yang terus ada di dalam pikiran kita. Nggak pernah ayat kita baca kemudian menjadi renungan kita. Ini Imam Fudail bin Iyad masuk untuk tuh perempuan. Masuk. Ketika terdengar ayat tersebut langsung mungkin rahmat hidayah langsung turun. Langsung beliau mengatakan, ya Rabb, Gad'an, wahai Allah, Gad'an telah datang, telah tiba waktunya. Hah? Telah tiba waktunya. Faraja'a, keluar, fa'awahu lail ila khariba, malam itu ke tempat khariba. Di tempat tersebut atau di khariba itu ada satu orang atau ada beberapa orang. Faqala ba'dhum nartahil. Di antara mereka mengatakan, ayo berangkat. Ada yang lain ngomong hatta nusbih, nunggu pagi aja. Hah? Ngajak malam itu juga, ada yang ngajak malam itu juga, ada yang ngomong enggak, besok pagi aja. Lah, Imam Fudail ini ngomong hatta nusbih, kenapa? Nunggu pagi aja. Kenapa alasannya? Ya karena Fudail nanti akan merampas harta kita. Karena Fudail akan merampas harta kita. Jadi intinya mereka nggak tahu Imam Fudail ada di tengah-tengah mereka saat itu, dianggap mereka akan ikut bareng-bareng berangkat. Ibaratnya kalau berangkat bareng-bareng itu agak aman. Atau kalau pagi rombongan gitu. Jadi mereka berada di satu tempat, terus pagi atau malam itu berangkat bareng-bareng, nah, bukan sendirian. Nah, akhirnya katanya mereka enggak, pagi aja, kalau malam ini nanti kita dirampok sama Fudail. Akhirnya Imam Fudail bertobat ya, dan memberikan keamanan kepada mereka. Memberikan keamanan sudah, enggak ada yang ngerampas, enggak ada yang. Akhirnya Imam Fudail ini ada di Masjidil Haram, terus beribadah di sana dan menjalankan ketaatan, kebaikan sehingga sampai mati. Jadi asalnya dari pembegal, akhirnya bertobat menjadi orang yang hebat. Nah, sehingga namanya sekarang bukan pembegal lagi tapi Imam Fudail bin Iyad. Nah, ini orang yang bertobat. Jadi dirubah oleh Allah, kehidupannya semuanya dirubah, dari hina menjadi mulia, dari terpuruk menjadi
istimewa. Karena itu kalau kita bertobat akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertobat dan kembali kepadanya, dan mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.